Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran biologi untuk kelas 12 IPA. Kita akan membahas bab baru, bagian dari metabolisme. Sebelumnya marilah kita masing-masing berdoa. Barangkali tadi saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum pelajaran kita mulai, karena sudah lama ini kita nggak membahas unsur pendidikan. Ini sekedar mengingatkan, mari kita lihat ini. Ini yang penting ya. Mengingatkan saya, juga mengingatkan kalian. Setiap diri harus sadar apa yang dikerjakan dan tujuannya apa. Ini penting, banyak orang yang mengerjakan tapi tujuannya itu yang penting ya. Apa? Termasuk kita belajar biologi ini, kita sekolah. Makanya di agama dikatakan innama a'malu binniyat. Terus di luar masalah itu yang kedua ini. Jika tidak, maka tiada beda antara kita dengan tumbuhan, hewan, bahkan benda mati. Jadi kalau kita nggak punya arah, nggak punya tujuan, atau tujuannya ikut orang lain, ya apa bedanya kita dengan tumbuhan, dengan hewan, bahkan dengan benda mati. Nah, khusus belajar, yang terakhir ini diingat-ingat. Jadi belajar ini mengingatkan, barangkali sudah pernah saya utarakan. Biasanya kelas 1 ini saya utarakan. Bukan sebatas mengetahui sesuatu ya. Jadi misalnya belajar metabolisme, bukan sekedar itu. Kalau sudah tahu, mengerti tentang metabolisme, terus untuk apa? Gitu. So what? Gitu ya. Atau ada pertanyaan lebih ini, umpama kita nggak tahu metabolisme, kan nggak apa-apa juga. Jadi intinya bukan di situ ya. Intinya ini, apa belajar itu? Melatih berpikir. Jadi lewat peristiwa metabolisme kita berpikir. Lewat matematika kita berpikir. Lewat IPA kita berpikir. Lewat PS kita berpikir. Apalagi menajamkan rasa. Rasa benar, salah, rasa kasih sayang. Itu. Apalagi mengasah keterampilan. Nah ini 3 ini yang kamu bawa terus. Bahkan kita, mohon maaf ini ya, kita selamat di dunia dan akhirat itu ini. Proses berpikirnya salah ya sudah, enggak. Gak punya rasa kemanusiaan, rasa kasihan, tenggang rasa. Nah keterampilan ini lebih ke arah motorik, otot ya. Kayak nyupir, main bola, memanjat, memaku itu keterampilan. Ini ke arah kerja vokasional. Ini 3 inilah yang kalian gunakan seterusnya. Jadi sedangkan pelajaran itu sebatas mengetahui sesuatu. Pelajaran fisika misalnya tentang gerak, mengetahui proses gerak. Kalau sudah tahu untuk apa kan begitu. Bisa jadi nggak penting itu, gitu. Bisa jadi, bukan nggak penting, bisa jadi. Misalnya kimia tentang pH, kalau sudah tahu pH apa? Untuk nilai, Pak, untuk ulangan. Kalau sudah ulangan, nilainya bagus apa jaminan hidup ini sukses? Nah, enggak kan? Jadi yang ini gunakan terus. Pikiran ini digunakan nanti menghadapi persoalan, berpikir, bekerja, buah apa terus ini gunakan terus ya. 3 ini. Itulah sekedar mengingatkan supaya kita
terjerumus kita nggak hanya pelajaran gitu saja. Namanya saja pendidikan, bukan pengajaran. Oke, mari kita masuk ke pelajaran. Di pelajaran kita sekarang mata metabolisme bagian anabolisme. Nanti anabolisme itu nama lain lagi adalah asimilasi. Ini KD 3.2. Masih KD 3.2. KD 3.2 itu memang banyak isinya, tentang enzim, tentang metabolisme yang katabolisme, sekarang metabolisme yang anabolisme. Ini KD menjelaskan proses anabolisme itu target kita. Yang bawah ini aslinya, cuma sekarang kita nggak bisa karena ketemu maka terhapus. Ini nanti perinciannya, memahami pengertian fotosintesis, bukan fotosintesisi ya, mohon maaf. Sintesis. Memahami reaksi terang, memahami adaptasi tumbuhan, nanti ada tumbuhan C3, C4, CAM, memahami reaksi gelap. Nah, ini kurang lebihnya itu. Jadi nanti ulangan itu ini. Jadi kalau sinau supaya Nah, kan sering siswa itu nanti yang keluar itu apa ya kan gitu. Ya ini aja dipahami. Kalau ini paham ya udah pasti. Kamu baca buku, memahami ini apa sih fotosintesis itu gitu. Apa sih reaksi terang? Ini salah lagi reaksi ya. Maaf. Bukan rekasi ya, reaksi. Reaksi terang. Ya. Memahami reaksi terang, memahami adaptasi tumbuhan C3, C4, memahami reaksi gelap. Setiap bab baru kan mesti saya ngomong begini, jadi supaya kalian untuk belajar itu enak. Kalau ada buku, ada modul, cari ini. Apa sih reaksi terang? Oke. Nah, ini sebagai pengantar anabolisme. Ini diumpamakan unsur atau zat. Ini digabung, nah ini, maka ini namanya senyawa. Karena ini unsur atau zat, ini gabungan dari unsur, ini senyawa. Jadi penggabungan inilah yang namanya anabolisme atau reaksi penyusunan. Nah, reaksi penyusunan butuh energi. Ini berkebalikan dengan bab yang lalu yang telah kita pelajari. Kalau membongkar itu mengeluarkan energi. Ini hukum ya, prinsip hukum alam dari Allah. Inilah kata kunci dari anabolisme atau sintesis atau asimilasi. Apa? Reaksi penyusunan senyawa kimia dalam tubuh. Jadi selalu metabolisme itu dalam tubuh. Kalau reaksi kimia di lab, di pabrik itu ya nggak masuk ini. Ya. Singkatnya bagaimana anabolisme itu? Mengubah senyawa atau unsur sederhana menjadi kompleks. Sederhana itu kecil, kompleks itu banyak. Gabungan. Jadi misalnya C2 plus C2 jadi C4 itu. Ingat dulu sudah saya terangkan apa artinya angka di belakang 4C dengan C4 angka di depan itu sudah ya, jangan dilupakan ini. Memerlukan energi. Jadi anabolisme itu memerlukan energi. Yang melakukan disebut produsen. Kamu tahu produsen itu siapa? Apa pasti produsen itu tumbuhan ya.
Dengan energi cahaya maka disebut fotosintesis. Kalau energi kimia maka disebut kemosintesis. Inilah hal-hal yang penting dari proses namanya anabolisme atau sintesis atau asimilasi. Jadi itu reaksi penyusunan dari hal yang kecil jadi yang besar, kompleks, perlu energi. Pelakunya namanya produsen. Jika energinya itu dari matahari nanti disebut fotosintesis. Jika energinya dari reaksi kimia itu disebut kemosintesis. Oke. Ini sudah pernah saya tampilkan waktu awal metabolisme. Di metabolisme ada katabolisme, ada anabolisme. Itu reaksi yang berkebalikan. Jadi kalau ini adalah senyawa-senyawa lebih kecil, air, karbon dioksida, gugus amonia, NH. Disusun ke atas. Ini hasil akhir. Asam nukleat, protein, polisakarida, lipid itu lemak, polisakarida itu karbohidrat. Kalau ke bawah, polisakarida dibongkar jadi H2O, CO2 pembongkaran. Ini yang dulu sudah. Kalau ke bawah, pembongkaran menghasilkan energi, katabolisme. Kalau ini dibaca ke atas, penyusunan, maka butuh energi. Untuk pembongkaran ini adalah hasil akhir. Awal sini. Untuk penyusunan ini adalah awal, akhir sini. Adapun tengah-tengah ini hasil antara, intermediat. Gitu. Jadi ini sebelum jadi ini dulu. Gitu. Pirufat, asetil-CoA, nanti tekniknya kan dijabarkan lagi. Oke. Kita lihat apa sih yang pokok, kembali ke urusan pokok supaya paham kok ada hubungannya dengan metabolisme itu ya. Pertama bahwa makhluk hidup itu butuh energi. Kedua, makhluk hidup itu butuh materi, utama rangka karbon. Nah, butuh dua hal inilah dulu yang mengatakan yang dihukum hukum kekekalan energi itu harus melakukan metabolisme karena energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, hanya dirubah lewat reaksi atau dipindah. Bagaimana makhluk hidup itu dapat energi dan dapat materi atau rangka karbon? Ada dua makhluk hidup, ada dua kelompok ini. Di kotak ini mewakili dua cara. Perhatikan. Cara pertama. Cara kedua. Cara pertama, makhluk hidup dapat energi, dapat materi karbon, itu dengan cara autotrof. Dari kata auto itu sendiri, tropein, makanan. Cara yang kedua itu makhluk hidup ada yang dapat energi, dapat materi secara heterotrof. Tropein itu makanan, hetero itu yang lain. Pak, kita lihat. Auto sendiri, hetero yang lainnya. Tropos makanan. Nah, begitu ya. Oke. Nah, jadi untuk makhluk hidup yang autotrof itu yang dibutuhkan CO2. Dibutuhkan. Untuk makhluk hidup yang heterotrof yang dibutuhkan itu bahan organik, makanan. Itu tentang karbon CO2 itu ya. Karbon. Ini karbonnya dari makanan. Nah, nanti itulah jadi energi. Maka ini dikatakan membuat makanan sendiri, CO2 dirubah jadi makanan, maka dia disebut produsen. Ini tidak, bahan organik itu makanan. Nah, ini dari mana? Dihasilkan oleh organisme lain, makanya namanya hetero.
maka dia yang makan makhluk hidup lain namanya konsumen. Inilah makhluk hidup cara mendapatkan materi dan energi. Penjelasannya, kamu dapat energi dari nasi, materinya juga nasi, gitu ya. Nasinya dari apa? Dari padi. Itu beras, padi. Maka kamu ini makhluk hidup heterotrof. Kalau padi supaya hidup, apa dia makan makhluk hidup lain? Tidak. Untuk matahari apalah itu namanya autotrof. Oke. Nah ini makhluk hidup autotrof ada yang namanya foto autotrof. Energinya dari cahaya. Di tanaman itu kalau nggak ada cahaya nggak bisa. Itu. Pada bab 1 kita sudah bicara tentang cahaya. Cahaya ini menghambat pertumbuhan, api menghijaukan daun, kan gitu dulu. Terus tanaman itu butuh karbon. Nah, gitu. Siapa saja yang energinya dari cahaya dan materinya dari karbon ini? Tanaman, alga, protista, cyanobacteria. Tanaman itu tumbuhan ya. Terus kalau alga itu tumbuhan yang kecil, nggak punya akar, batang, daun. Gitu. Sekarang yang sini. Ada makhluk hidup energinya dari mana? Makanan. Bentuknya karbohidrat, protein, lemak, itu makanan. Di dalamnya ada karbon, maka makanan itu sumber karbon sekaligus sumber energi. Siapa ini yang disebut heterotrof ini yang butuh karbohidrat makanan itu? Hewan, protozoa, jamur, bakteri. Nah, itu. Saya kira ini ngulang SMP ya. Nah ini tanaman. Walaupun sederhana begini, kalau salah konsep salah. Ini tanaman masih. Ini alga. Nah, ini coba. Kalau konsepnya nggak bagus akan mengatakan ini tanaman. Bukan ya, ini alga. Tanaman itu apa? Punya daun, punya batang, punya akar. Loh ini hijau Pak? Iya hijau, tapi bukan tanaman. Makanya konsepnya ke saya diganti tuh. Tanaman, tumbuhan adalah yang punya klorofil. Salah. Salah. Tumbuhan itu punya batang, akar, daun, itu tumbuhan. Gitu. Sebab kita mengenal 5 kingdom, 5 kingdom, tumbuhan itu plantae. Gitu. Nanti di bawah plantae ada dan itu ada yang punya klorofil gitu ya. Ini contohnya bukan plantae, ini bukan tumbuhan, ini alga, ini protista. Nah ini semua, inilah makhluk hidup yang bisa menyusun makanan sendiri. Yang ini punya penangkap cahaya matahari, maka ini makhluk hidup fotosintetik. Tadi sudah saya tampilkan fotosintesis. Yang ini nanti makhluk hidup nyusun makanan tapi yang kemosintetik, yang energinya dari reaksi kimia. Ini energinya dari matahari. Syaratnya punya zat hijau daun, klorofil. Ini tumbuhan, ini protista, ini bakteri. Itulah yang makhluk hidup yang bisa nyusun makanan sendiri. Oke. Ini pengertian sederhana dari fotosintesis. Nanti kemo dibahas sendiri, yang paling banyak di dunia ini foto. Maka foto didahulukan. Apa? Mengubah H2O dan CO2 menjadi karbohidrat menggunakan alat klorofil. Jadi di sini tumbuhan misalnya, katakanlah apel, mangga, itu. Yang jadi buah itu, karbohidrat itu, air sama CO2. Jadi nggak ada tanah ya. Nggak ada di sini unsur tanah. Makanya ada
orang nanam hidroponik itu tanpa tanah itu ya. Melon itu soalnya di Singapura itu ada. Apa yang diperlukan? H2O, CO2, matahari. Ini yang diolah tiga ini. Alatnya apa? Klorofil. Klorofil itu di Indonesia dikenal dengan zat hijau daun. Jadi daun itu hijau karena punya benda namanya klorofil. Ini penangkap energi matahari. Makanya nanti pengertian fotosintesis itu mengikuti PBB ini terakhir ini. Memanen energi matahari menjadi makanan. Jadi kalau kita tadi kan ada konsep materi, ada konsep energi. Jadi kalau ada buah apel itu ada dua ya. Materi yang kamu lihat bunter warna merah itu materi. Di dalamnya ada energi. Buktinya kalau kita habis makan bertenaga. Nah, energinya itu dari matahari itu. Makanya yang kita makan, jadi apapun itu ya, pasti asalnya dari matahari. Pasti itu. Memanen energi matahari menjadi energi makanan. Kalau kamu ini gak yakin, saya kasih contoh yang jauh. Pak, saya makan sate, apakah energinya dari matahari? Ya, urutannya gampang itu. Sate dari kambing, nah begitu. Kambingnya makan rumput, nah rumputnya mengubah energi matahari jadi daun rumput itu kan gitu. Ya, di semua energi sumbernya di dunia ini matahari. Dan semua yang kita makan pasti dari matahari. Makanya orang Eropa, orang yang di kutub utara, kutub selatan, yang paling banyak kutub utara itu ya, itu sangat mengagumi negara yang mataharinya full seperti Indonesia. Jadi di Indonesia orang bertani bisa sepanjang tahun karena mataharinya ada sepanjang tahun. Sementara di pojok yang utara sana, Eropa paling utara itu nggak bisa. Ada musim yang matahari boleh dikatakan hampir nggak ada pas musim dingin. Oke, jadi saya ulang supaya matang di sini bahwa fotosintesis itu H2O, CO2, itu klorofil, matahari. Hasilnya karbohidrat. Nah ini kira-kira bagannya. Ada plantain, sunlight energy, carbon dioxide and water, jadi CO2 dan air. Sudah tentu yang dari udara ini CO2, kalau airnya dari tanah sini ya dari akar. Kemudian nanti kalau dia melakukan proses akan melepas oksigen, akan membentuk karbohidrat. Karbohidratnya dipakai nyusun daun, buah, gitu ya. Ini. Nah, ini karena fotosintesis di dunia paling banyak itu di daun, maka saya bikin gambar daun ini reaksinya. Jadi di daun sini ada reaksi ya. CO2 dari udara masuk, air dari akar naik, berhenti di daun, di sini dicampur di daun ini, di sel-selnya daun. Ya. Siapa yang nyampur? Klorofil. Nangkap matahari, energinya ini masuk ke ini, jadi ini C6, H12O6. Nah ini 6C sederhana, C6 kompleks. Jangan bingung ya, 6C dengan C6. Pertemuan yang dulu sudah saya gambarkan bendanya di tata-tata itu. Nah, selain menghasilkan glukose, C6 itu glukose, yang jadi tepung, jadi buah itu ya, di manis itu, juga menghasilkan oksigen. Ini dilepas ke udara, jadi tanaman itu bagus. Apa? Dia nyerap CO, CO ini arang. Mesin, sepeda motor itu mengeluarkan CO, kalau mesinnya dibunyikan, itu diserap oleh ini. Kemudian kita bernapas kan butuh ini, nah, malah tumbuhan itu mengeluarkan ini. Jadi ini hebatnya tumbuhan ya. Racun diambil, dia ganti gas yang oke sama makanan.
Semakin banyak tumbuhan semakin bagus. Jadi kalau kamu punya pohon di halaman, kalau nggak ganggu apa-apa, jangan ditebang ya. Untuk nanam lagi sulitnya bukan main. Nah ini, kalau pakai bahasa Inggris, photosynthesis is the process by which autotrophic organism. Fotosintesis proses yang dilaksanakan oleh organisme makhluk hidup autotrofik. Use light energy, menggunakan energi cahaya. To make sugar, untuk membuat gula. And oxygen gas, dan gas oksigen. From carbon dioxide and water, dari karbon dioksida dan sambil belajar bahasa Inggris sedikit itu ya. Nah ini tadi itu ya, anabolisme, seret, itu cuma makan H2O, CO2, nah ini C6H12 ini untuk energi. Nanti anabolisme itu ada fotosintesis, kemosintesis, ada sintesis lemak dan protein. Ini dulu pernah sudah dibahas di pertumbuhan. Tumbuhan yang kena matahari ini tidak. Ya. Without enough light, plant become tall and sprightly with small pale leaf. Tanpa matahari, tanaman bisa tinggi, gitu ya. Tinggi memang, tapi lah ini apa? Daunnya small, daunnya kecil. Tinggi daunnya kecil, ini pendek daunnya lebar. Nah, tetapi ada too much sunlight can damage the plant. Terlalu banyak matahari bisa merusak tanaman. Contohnya di wilayah gurun, gitu ya. Chloroplast and carotenoid help to prevent such damage. Jadi cahaya matahari itu nanti diserap, diatur oleh chloroplast sama carotenoid. Jadi manage di sana. Ya. Nah ini fotosintesis, fotoklorofil, foto CO2, foto H2O, foto cahaya. Ya. Cahayanya nggak saya tampilkan. Nah, ini kan gampangnya. Ini nanti tempat fotosintesis kita bicarakan nanti. Kemarin kita sudah bicarakan mitokondria. Jadi ini proses yang berkebalikan. Penyusunan di kloroplas, pembongkaran di mitokondria. Yang dibongkar gula, yang dipakai bongkar oksigen, bernapas, ini makan, bernapas, hasilnya energi CO2, H2O. Nah, CO2, H2O disusun oleh tumbuhan jadi gula, gitu. Jadi prosesnya begitu. Nah, sebelum kita ke yang lebih teknis, diingat-ingat ini ya, selalu ke situ. Ingat-ingat ini, selalu ini ya. Oksidasi, reduksi, titik-titik C, diingat-ingat dulu ya. D titik-titik C, donor elektron, akseptor elektron. Kalau lupa ini sudah sulit. Oksidasi itu kehilangan H. Itu untuk di pelajaran biologi ya. Di kimia kan nanti ngomongnya elektron-elektron. Kesulitan saya kalau lewat situ. Karena di biologi ini nanti reaksinya, persamaan reaksinya banyak melibatkan H ya. Itu aja diamati. Reduksi yang ketambahan H. Titik-titik C, ini titik-titik bisa diisi apa saja. Itu apa saja nggak oksidasi, misalnya oksigenasi berarti penambahan oksigen gitu. Jadi titik-titik C itu pasti penambahan. Fosforilasi penambahan fosfor, karboksilasi penambahan karbon, D titik-titik C pengurangan.
Donor elektron, yang memberi elektron. Kalau pakai di biologi, elektron itu tandanya H, maka yang memberi H. Yang memberi H itu disebut donor elektron. Yang menerima H disebut akseptor elektron. Jadi yang memberi H itu mereduksi. Yang menerima H itu disebut mengalami reduksi. Yang memberi H dikatakan mengalami oksidasi. Yang menerima H itu disebut pengoksidasi. Mudah-mudahan nggak bingung itu di kimia ya. Kimia. Oke, kita kalau ini sudah paham, kita lanjut. Pak, perhatikan itu pelan-pelan. Photosynthesis is a redox process, as is cellular respiration. Jadi fotosintesis itu reaksi redox. Karena di dalam sel itu sama dengan apa kemarin? Sama dengan reaksi pembongkaran makanan itu. Serupa dengan apa? Cellular respiration. Jadi kalau kemarin kita di mitokondria itu ada oksidasi, reduksi, di sini nanti selalu bicarakan oksidasi, reduksi. Nah, perhatikan, water molecule are split. Molekul air dipecah split itu. N elektron, gitu. NH plus, jadi ada elektron, ada H plus gitu, ion. A remove, diambil. Jadi diambil dari air itu ya. Jadi air itu berarti menyediakan elektron, menyediakan H plus. Kita lihat ini. Ya, kita lihat yang bawah ini ya. Perhatikan, ini yang dulu, pembongkaran makanan. CHO menjadi CO, oksidasi. Kehilangannya. CHO menjadi C. O2 menjadi H2O ketambahan H, reduksi. Jadi ini memberi H ke sana, maka ini namanya donor elektron. Siapa donornya? Ini. Siapa akseptornya? Ini. Kemarin ulangan banyak yang salah. Apa? Ditanyakan pada reaksi pernapasan tanpa oksigen kan nggak ada ini. Siapa akseptornya? Itu jawabannya NAD. Karena NAD menerima H jadi NADH. Gitu ya. Kalau ini O2 menerima H jadi H2O. Maka ini disebut akseptor H, ini donor H. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang reaksi ini dibalik. Dari sini ke sana, nah ini yang mau dibahas. CO2 plus H2O menjadi CHO, H2O, O2. Nah, perhatikan ini. Ini nggak usah dibaca ya, supaya nggak ribet. Nih, CO2 menjadi CHO. CO jadi CO kan ketambahan H, maka ini mengalami reduksi. H2O menjadi O2. Kehilangan H, mengalami oksidasi. Jadi air itu kalau masuk ke tumbuhan nanti jadi udara. Hanya diambil. Jadi air itu yang kamu siramkan ke tumbuhan itu nanti jadi udara itu nanti. Makanya yang rajin siram-siram ya. This electron NH ion A transfer to CO. Apa? Elektron yang bawa energi itu sama ion H plus itu ditransfer ke CO. Nah, jadi di sini ini mentransfer. Air ini mentransfer elektron sama H, transfer ke sini. Jadi ini, sehingga nanti ini berenergi. Energinya dari mana? Dari elektron. Hanya dari ini kan gitu. H itu proton nanti ya. Ingat ion itu ada proton, ada elektron. H plus itu proton. Nanti kalau E- itu elektron. Jadi kalau air itu pecah itu mesti menghasilkan
H plus sama ini. Oke. Mengulang lagi, diingat-ingat. Saya selalu begini supaya paham. Apa fotosintesis? Penyusunan senyawa kimia. Menggunakan matahari, foto itu cahaya. Bagaimana reaksinya ini? Coba tadi kok 6? Ya, ada yang 12. Jadi tadi ini ya, benar 12 sama. Coba ini kok di tengah ini di depan, asal nggak melewati panah ini dirubah nggak apa-apa. Nggak boleh kan ini ke sana. Kalau kimia kamu bagus, coba ya ini ya, saya rubah begini. Nah, H2O-nya kan di depan ini. Jadi ini taruh sini nggak apa-apa di kimia itu ya. Asal nggak melewati panah itu. Karena ini yang bereaksi, ini hasil reaksi. Jadi 1 molekul glukosa memerlukan 12 molekul air, itu bacanya 6 molekul CO2. Energinya dari mana nanti kalau sudah jadi makanan? Dari cahaya. Siapa yang nangkap cahaya? Klorofil. Itu. Ya. Maka coba dilihat ini. Fotosintesis memerlukan bahan 1 air, 2 karbon dioksida, 3 cahaya. Ini bahan. Fotosintesis memerlukan alat. Alatnya nanti disebut fotosistem. Gitu. Apa saja alatnya? Klorofil. Nanti ada klorofil alfa, garis miring P700. Nanti saya terangkan kenapa disebut P700. Ada klorofil beta, P680. Apalagi yang dibutuhkan? Penerima elektron. Yang lambung elektron sementara sebelum ke sini. Itu namanya akseptor elektron. Oke. Nah, klorofil sekarang. Zat hijau daun itu punya rumus ini, nggak usah dihafalkan. Nah, karena rumusnya berbeda itulah saya tadi janji kan nanti saya terangkan klorofil P700 ini juga saya terangkan belakangan nanti. Nah, kenapa ada klorofil A, ada B? Karena rumus kimianya beda. Walaupun cuma sedikit, ini C55 sama. H72 ini H70. Jadi beda sedikit. Jadi klorofil itu macam-macam itu. Minimal ada alfa, ada beta. Nah, ini lokasinya klorofil. Ini gambar daun diiris melintang, namanya cross section. Kelas 2 yang saya ajar saya terangkan irisan melintang itu ya. Irisan itu kan ada membujur, ada melintang. Kurang lebih begini kalau bingung. Pipa dilihat dari samping, memanjang, itu namanya membujur. Dilihat dari depan kan bundar. Nah, ini cross section ini daun diiris dalam mikroskop seperti ini. Kita harus paham betul ini. Karena dipakai untuk membahas fotosintesis. Perhatikan, saya ngulang kelas 2. Ini adalah epidermis. Atas, epidermis, bawah. Nanti di luar epidermis ada lapisan lilin. Ini yang menjaga supaya air di sini tidak keluar. Tapi kita sekarang nggak fokus ke itu ya, karena fotosintesis. Nanti fokusnya kita saya tunjukkan nanti. Berikutnya ini ada stoma, mulut daun. Jadi ada epidermis yang berubah dari stoma mulut daun. Di sinilah CO2 masuk untuk fotosintesis, masuk lewat mulut daun. Ini harus kita hafalkan untuk fotosintesis. Apalagi harus kita hafalkan ini, jaringan yang ini penuh dengan bintik-bintik hijau. Sama jaringan ini, penuh dengan bintik-bintik hijau. Nanti jaringan yang berdiri ini namanya palisade, yang ini namanya bundle seed. Ini namanya bundle seed. Bundle seed. Bahasa Inggris apa ya? Selundang. Dua-duanya ini, baik palisade maupun bundle seed, ini bundle seed, itu dalamnya ada kloroplas. Nah, disitulah nanti ada klorofil, disitulah kita nanti bermain-mainnya fotosintesis ini, gitu ya. Terus ini adalah pasangan silim dan fluid. Jadi untuk struktur daun ini, untuk keperluan fotosintesis kita menghafalkan 3 saja. 1, stoma, mulut daun. Apa fungsinya? Memasukkan CO2. 2,
palisade 3, ini selubung, selundang, gitu ya. Bahasa Inggris bundle seed. Nah, ini bahasa lain, ini dagingnya daun mesofil. Tempat fotosintesis dari sini ke sini daging karena ini kulitnya daun. Oke. Nah, ini gambar dalamnya ini kloroplas. Nanti kloroplas begini, ini nanti ada animasinya, ini saya lewati. Nah, sekarang kembali ke proses fotosintesis. Jika disederhanakan, nggak diperinci, ya, nggak diperinci. Perhatikan, jika disederhanakan, nggak diperinci. Jadi ada matahari dipakai mecah molekul air. Yang nangkap ini klorofil. Maka reaksinya disebut reaksi terang. Karena menggunakan cahaya matahari. Otomatis nggak usah ditanyakan. Ini jangan ditanyakan siang apa malam, Pak, mau ada matahari. Kemudian reaksi yang kedua. Apa? Hasil pemecahan ini tadi digabung dengan CO2. Kan fotosintesis itu butuh H2O, butuh CO2, butuh klorofil, butuh cahaya gitu. CO2 digabung dengan pecahannya ini tadi. Nah, ini seret begini, reaksi yang kedua namanya reaksi gelap. Nah, kenapa disebut reaksi gelap? Karena sudah selesai, tidak lagi membutuhkan matahari. Beda dengan sini, kalau sini harus siang, kalau sini boleh siang, boleh malam. Yang penting nggak menggunakan matahari. Jadi reaksi gelap itu nggak harus malam. Siang pun sudah bisa mulai. Yang penting itu sudah nggak menggunakan karena tahap pertama itulah matahari digunakan. Tahap kedua sudah ini nggak melibatkan. Gitu ya. Saya ulang, reaksi terang itu harus siang hari karena matahari. Reaksi gelap nggak harus malam hari. Gitu ya. Bisa siang, bisa malam. Siang ada matahari Pak dia, kalau nggak digunakan kan nggak apa-apa, gitu ya. Nah ini supaya paham asal usul saya buatkan seperti ini ya. Sebab kalau nggak paham itu nanti enak saja. Misalnya begini, CO2 dicampur dengan H2O kan menjadi CHO, H2O. Ini anak kalau nggak ngerti, biasanya kalau panah-panah ini saya hapus, ditanya, O2 itu dari mana? Dari sini. Pasti yes. Jadi kalau saya ulang ke atas ya, ulang ke atas. Ya. Kalau itu nggak ditampilkan. Nah, seperti ini. CO2, H2O. Ini. O2 ini dari mana? Oh, dari sini ya. Itu kurang memahami kimia itu ya. Melihat pantasnya saja ini O2 kan gitu. Padahal tidak, O2 itu malah dari sini. Gitu. Kan kelihatan nggak pantas itu. Kalau pakai ilmu kira-kira bukan ilmu kimia, makanya saya buatkan seperti ini. Nah, ini pun nggak asal buat, ada yang buktikan bahwa O2 itu tidak dari CO tapi dari H2O. Ada percobaannya untuk membuktikan asal usul O2. Gitu ya. Kalau dilihat seperti ini kan pantasnya kan gitu. Ya, sudah ada orang yang mencoba ini diberi tanda. Gitu. Jadi H2O ini diberi tanda. Nanti tandanya itu ternyata keluar di sini. Berarti ini dari sini. Terus coba ini nggak diberi tanda, ini yang diberi tanda. Ternyata di sini nggak keluar tanda. Gitu kurang lebih percobaannya. Tanda-tanda itu nanti di kimia namanya radioisotop. Gitu. Jadi saya ulang. Ini saya utarakan seperti ini supaya tahu asal-usul bahwa CO ini jadi makanan ditambahi H. Gitu. Jadi H ini ke sana. Lah O-nya kan lepas, ini yang jadi ini. Gitu ya. Nah, terus sebagian di sini H2O itu enggak selamanya ke sana, ada yang sisa ke sini. Jadi ada H di sini. Ada O baru jadi H2O. Oke. Jadi itu dok maksudnya ini ya. Ini saya buatkan itu supaya tahu yakin asalnya O2 itu dari air.
bukan dari CO2. Oke. Nah, ini gambaran sederhana juga dari fotosintesis. Ingat, jangan kupu dengan ini tadi ada fosforilasi, berarti penambahan fosfor. Pak, ada nama foto, ya berarti penambahan fosfor melibatkan matahari. Itu. Ya. Nah, jadi ini gambaran fotosintesis. H2O masuk, gitu. Menghasilkan O2, hanya kemana, gitu. Nah, hanya itu ditangkap ini, sehingga ini nangkap H menjadi NADPH, asalnya NADP. Nah, kan berarti ini ke sana ketambahan H. Berarti ini mengalami reduksi. Ini karena kehilangan H, jadi ini mengalami oksidasi. Gitu. Kemudian apalagi elektronnya, ini tadi kan mengeluarkan elektron kalau kena ini. Ditangkap oleh IDP, ditambah PP-nya ini dari mana Pak? Kalau kamu pupuk tanaman, itu P. Kan ada pupuk namanya TSP, triple super fosfat. Kalau nggak dipupuk Pak, tanah itu sudah mengandung fosfor. Digabung dengan B, ditambahi energi dari matahari tadi, menjadi ATP. Nah, inilah reaksi terang. Sehingga kalau ditanya dari ini dok sudah tahu, apa reaksi terang, apa hasilnya ini. Terjadi apa? Nah ini. ADP ditambahi B berarti fosforilasi. NADP jadi NADPH berarti reduksi, itu reaksi terang. Saya ulang, apakah reaksi terang itu? Pengubahan ini menjadi ini. Apa yang dipakai mengubah? Matahari. Apa fungsinya air? Menyediakan elektron dan menyediakan proton. H itu proton. Apa hasilnya reaksi terang? ATP, NADPH. Kenapa itu disebut reaksi terang? Karena apa hasil reaksi terang yang tidak melanjutkan perjalanan? Oksigen. Yang melanjutkan perjalanan NADPH, ATP. Melanjutkan kemana? Ke reaksi gelap. Ini tahap pertama dari fotosintesis. Nanti ini reaksi gelap di tahap kedua. Dulu kita ngomong tentang siklus Krebs, nanti ngomong tentang siklus Calvin. Jadi ini sama persis. Reduksi, oksidasi, ada terus, reaksinya terus sama dengan yang sudah kita bahas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. In the light reactions, light is absorbed by chlorophyll and other pigment molecules, exciting their electrons. The energy of excited electrons is then used by electron carriers to produce NADPH molecules and generate a concentration gradient that powers the synthesis of ATP. This process splits water and releases oxygen. In the Calvin cycle, energy from ATP, electrons from NADPH, and carbon from carbon dioxide are combined to produce sugar molecules. In the light reactions, light is absorbed by chlorophyll and other pigment molecules, exciting their electrons. The energy of excited electrons is then used by electron carriers to produce NADPH molecules and generate a concentration gradient that powers the synthesis of ATP. This process splits water and releases oxygen. In the Calvin cycle, energy from ATP, electrons from NADPH, and carbon from carbon dioxide are combined to produce sugar molecules. In the light reactions, light is absorbed by chlorophyll and other pigment molecules. Nah, ini yang diamnya. Diamnya ya. Air masuk ke klorofil. Ini namanya kloroplas. Besar. Jadi dalamnya ada klorofil, matahari ditangkap, airnya ini dipecah oleh matahari, jadi H+. H+-nya ditangkap ini sehingga dia jadi NADPH.
elektronnya, energinya ditangkap oleh ini sehingga jadi ETP. Jadi ini berenergi, ini berenergi. Itulah reaksi terang. Nanti ini masuk ke reaksi gelap, masuk ke reaksi gelap. Ini reaksi gelap nanti. Oke. Nah, ini singkatan dari tadi, reaksi terang. Peristiwa diserapnya energi cahaya oleh klorofil yang berlangsung di dalam gerhana. Nanti ada. Nah, ini terangnya reaksi terang. Gampangnya ya. Tempat gerhana. Gerhana itu apa? Nanti ada animasinya. Reaksinya begini, H2O, NEDP plus EDP plus E. H2O jadi O, kehilangan H. Kemudian NEDP menjadi NEDPis ketambahan H. EDP menjadi EDP ketambahan P sama energi. Nah, begitu. Jadi ini reaksi terang. Nanti kalau reaksi gelap bawahnya. Oke. Nah, sekarang ini coba diperhatikan di gambar daun. Nah, daun dilihat dalamnya. Ada epidermis, palisade, bunga karang, epidermis bawah, stoma. Dari sini ke sini seluruhnya nanti namanya mesofil. Jadi kalau ditanya secara umum, mengecil begini. Fotosintesis di mana? Di daun. Daun bagian mana? Mesofil. Mesofil bagian mana? Palisade atau bunga karang atau di selundang. Gitu nanti. Bunga karang selundang di bagian mananya? Nah, mari kita klik. Nah, ini satu sel palisade ini dibuka. Sama bunga karang dibuka ya seperti ini. Ada apa? Nukleus, vakuola, macam-macam. Yang penting hari ini. Ini apa? Kloroplas. Jadi fotosintesis terjadi di kloroplas. Kloroplas ada di palisade atau bunga karang. Nah, palisade ini rapat di sini. Makanya daun itu kamu nanti habis ini langsung boleh ngecek. Hijaunya daun sebelah atas dengan bawah nggak sama karena klorofilnya ngumpul di atas. Jadi selundang, bunga karang, palisade itu tempat fotosintesis karena di dalamnya ada kloroplas. Kalau ini dibuka ada klorofil. Coba ini kita buka. Nah, ini kloroplas dibuka. Persis dengan mitokondria. Outer membran, inner membran. Di membrannya rangkap dua, persis sudah. Jadi ini dalamnya kloroplas. Nah, nanti kalau sudah tahu dalamnya kloroplas, yang penting dihafalkan dua toh. Apa? Yang kosong nih, stroma. Ini nanti fotosintesis tahap 2. Nah, reaksi gelap. Terus ini yang seperti piring ditumpuk-tumpuk. Ini nanti namanya grana. Kalau jamak, kalau satu granum, kalau bahasa Inggris tilakoid. Saya ulang yang dihafalkan cuma 2. Stroma tempat reaksi gelap, sama tilakoid atau granum nanti tempat reaksi terang. Oke. Nah, itu dibuka. Nah, inilah dindingnya tilakoid. Membrane of tilakoid. Jadi ini membran tilakoid. Waktu saya nerangkan mitokondria sudah saya terangkan. Apa? Ini fosfolipid, ini protein, ini protein. Nah, sama dengan mitokondria nanti ada yang bergerak ke sana, persis sama. Ini nanti berarti ada proses namanya pergerakan elektron atau transport elektron gitu. Saya ulang sebelum transport elektron, perhatikan. Seret ini adalah dindingnya tilakoid. Di dalam dindingnya tilakoid ada fotosistem 2 PS2. Ada fotosistem 1 PS1. Nama dari apa itu? Klorofil. Klorofil.
Ini klorofil apa? Yang menangkap cahaya matahari panjangnya 680. Matahari itu punya panjang cahayanya itu. Nah, nanti tanyakan ke Bu Arini atau Pak Bas yang ngajar itu, atau Pak siapalah guru kalian di sekolah masing-masing, fisika, kimia, terutama fisika ya, panjang gelombang cahaya. Itu apa? Pigmen. Jadi ini pigmen yang nangkap 680, ini pigmen yang nangkap 700. Berdasarkan ini maka cahaya matahari tidak seluruhnya dipakai. Ingat cahaya matahari di pelajaran fisika Michiko Ibiniu. Nah, itu kalau pakai warna. Kalau pakai panjang nanti sekian nanometer sampai sekian. Gitu. Nah, saya ulang, jadi ini adalah klorofil 2. Nama lain P680. Ini klorofil 1, nama lain P700. P60 maksudnya klorofil yang nyerap cahaya panjangnya 680. P700 maksudnya klorofil yang nyerap cahaya panjangnya 700. Ya. Kemudian ingat ini adalah gerbang ATP sintes. Tempat nanti kalau ada elektron, ada H+ lewat ini, maka pasti setelah lewat ini bentuk ETP dan NEDP. Oke, kalau sudah tahu nama-nama ini, sekarang saya klik proses karena waktunya mepet ini. Nah, ini proses. Apa ini? Air. H2O, H2O. Yang kuning ke sana tadi apa? Matahari. Terus airnya nanti pecah jadi apa? Jadi H+. Jadi elektron. Terus kemana? Berjalan-jalan. Ini namanya lintasan elektron. Nah, H+-nya nanti kemana? Ditangkap oleh NEDP. Sehingga dia jadi NEDPH. Ditangkap oleh EDP. Elektronnya. Sehingga jadi EDP. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya cari yang diam supaya gampang. Nanti dulu saya cari yang diam ya, bentar. Carikan yang diam. Nah, ini kalau bentuk diam. Jadi ini adalah tilakoid, ini adalah membran tilakoid. Kemudian kalau air itu pecah menjadi H+. Kalau di sini penuh H+, asam, diingat-ingat ya. Kalau di sini kurang, maka ini ada hukum perpindahan ke sana. Kalau hukum air pindah osmosis, zat padat pindah difusi. Kalau ini elektron pindah namanya kemio osmosis, ini ya, pindah ke sana. Nah, perpindahan itu namanya transfer elektron. Oke, kita lihat. Nah, ini bentuk yang tadi supaya sederhana. Oke. Jadi ini fotosistem 2, fotosistem 1, ini dinding tilakoid. H+ ini dari air kan gitu. Oke, nah yang begini kan. Fotosistem 2, fotosistem 1, ada air, kena matahari, nanti jadi H+ sama elektron, elektronnya jalan, H+-nya juga pindah-pindah, ini namanya transfer elektron. Jadi reaksi kimia yang pertama itu air pecah, kemudian setelah itu perpindahan elektron, namanya transfer elektron. Nah ini airnya pecah. Ini 2E itu elektron ya. Hasilnya ETP sama NEDPH nanti. Oke. Kita carikan lagi. Nah ini kan. Jadi ini fotosistem 2, fotosistem 1 ini airnya di sini kena matahari dia jadi elektron. Ini elektron jadi apa lagi? H.
proton. Jadi apa lagi? Oksigen. Nanti hanya ini ditangkap oleh ini. Waktu hanya jalan-jalan dari sini ke sana, balik ke sana, terus begitu. Nah, elektronnya juga jalan-jalan, itu peristiwa namanya transport elektron. Makanya dilihat ini. Production of ATP by chemiosmosis in photosynthesis. Memproduksi ATP, nah ini, by chemiosmosis. Apa chemiosmosis? Perpindahan H ini. Sama perpindahan elektron itu namanya chemiosmosis. Gitu ya. Jadi kalau di sini hanya banyak pindah ke sana. Kalau di sini banyak pindah ke sana. Yang banyak mesti pindah. Nah, waktu ini melalui ATP sintese ini nanti EDP jadi ATP. Gitu. Oke. In bacterial photosynthesis, a single photosystem is involved. When an electron is energized by absorption of light, it is ejected from the photosystem reaction center. The electron then passes to ferredoxin and then down through the cytochrome B6F complex, plastocyanin PC, and finally back to the reaction center. The energy released during this electron transport generates a proton gradient which is used to produce ATP. Since the excited electron returns to the reaction center, this mechanism for making ATP is called cyclic photophosphorylation. The reducing power. Nah, ini salah satu dari perpindahan elektron. Yang tadi itu dalam bentuk animasi lain. Nanti ini saya lengkapi karena durasi kita 1 jam. Jadi yang akan datang kita akan melanjutkan ini. Jadi ini contoh dari fotosistem elektron itu berjalan-jalan. Nah, maka itu namanya adalah transfer elektron atau siklus elektron. Kalau dia kembali itu namanya siklus. Nanti ada yang nggak kembali namanya non-siklus. Karena membentuk ATP maka namanya photophosphorylation. Jadi sampai di sini untuk pertemuan kali ini yang datang kita akan melanjutkan ini masih bagian dari reaksi terang dari fotosintesis. Jadi jangan lupa dibaca lagi prinsip-prinsip itu ya supaya nyambung. Jadi reduksi, oksidasi, transfer elektron tetap berguna, tetap dipakai terus begitu. Jadi menggunakan prinsip yang sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dikaji berulang-ulang videonya ini. Nanti kalau nggak ngerti dipadu padankan dengan modul yang saya kirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.